dari Ibu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai saya menyampaikan tujuan obrolan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan kegiatan percakapan pra-observasi yang akan Ibu lakukan pada hari Senin nanti. Jadi mungkin yang akan Ibu lakukan dan Ibu praktekkan nanti pada hari Senin mata pelajaran apa kalau boleh tahu? Mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin Ibu bisa menyampaikan tujuan apa saja yang hendak Ibu capai dari kegiatan ini. Mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya susun itu ada 4 tujuan pembelajaran, 2-nya di pengetahuan dan keterampilan. Yaitu yang pertama dengan saya membuat video pembelajaran, cerita dan teks gambar peserta didik bisa menelaah kosakata yang berkaitan dengan kegiatan di siang hari. Lalu yang kedua, setelah mereka menelaah, mereka bisa merangkaikan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan pada siang hari melalui video pembelajaran, gambar dan cerita. Yang ketiga, setelah mereka menelaah, mereka menyimpulkan kosakata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari. Yang keempat, mereka bisa membuat kosakata yang berkaitan dengan kegiatan melalui teks, gambar, cerita maupun video pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Iris. Menjadi praktek pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari Senin nanti yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dengan 4 tujuan, yang mana 2 tujuan untuk pengetahuan dan 2 tujuan untuk keterampilan. Oke, luar biasa Ibu Iris. Mungkin yang berikut saya ingin tahu area pengembangan yang hendak dicapai berkaitan dengan aspek-aspek penilaian seperti apa yang akan Ibu terapkan nanti dalam kegiatan pembelajaran di Senin nanti. Ada aspek penilaian yang saya terapkan itu aspek penilaian di sikap, ada 2 sikap pengetahuan, sikap spiritual dan sikap sosial, atau aspek pengetahuan dan keterampilan. Oke, jadi ada 3 aspek penilaian atau area pengembangan yang akan hendak Ibu capai di kegiatan pembelajaran nanti, yakni sikap, terus pengetahuan dan keterampilan. Mungkin saya bisa mengetahui seperti apa penilaian yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan ini. Jadi penilaian sikap kegiatan religiusnya saya akan lihat tentang sikap doa mereka pada awal kegiatan dan akhir dari kegiatan. Lalu sikap sosialnya bagaimana mereka berdiskusi bersama, nilai tanggung jawabnya, kerjasamanya di situ. Untuk pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajarannya, mereka bisa menelaah, menyimpulkan, merangkaikan dan membuat. Oke. Sedangkan untuk keterampilan ada produk itu dalam bentuk mewarnai untuk yang mengamati gambar, dalam bentuk video untuk yang menonton video, sedangkan yang membaca cerita mereka bisa menuliskan cerita di lembaran teks mereka masing-masing. Oke, terima kasih, luar biasa. Artinya ada 3 media yang akan Ibu pakai nanti pada saat proses pembelajaran, yaitu video, mengamati gambar, dan membaca teks. Oke, luar biasa. Mungkin yang berikut Ibu tulis berkaitan dengan area pengembangan sudah sampaikan. Mungkin yang berikut berkaitan dengan strategi atau taktik, persiapan seperti apa yang akan Ibu ajarkan nanti berkaitan dengan pembelajaran ini. Strategi ini mungkin dalam bentuk model pembelajaran, media, metodenya seperti apa saja, mungkin bisa Ibu ceritakan. Oke, baik Pak Albert. Ini strategi yang akan saya terapkan di pembelajaran saya. Yang pertama, saya menggunakan model pembelajarannya PBL, Program Based Learning. Oke, media-media yang akan saya tampilkan seperti yang saya sudah utarakan pada tujuan pembelajaran. Ada video pembelajaran, ada teks cerita dengan ada teks dalam gambar, berupa gambar. Metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok dengan pemetaan sesuai dengan minat dan bakat anak, yaitu
mempelajarinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Artinya bahwa strategi yang akan Ibu terapkan nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dengan metodenya diskusi, tanya jawab, serta ceramah. Dan media yang Ibu pakai ada 3 media ya, video, gambar, dan teks. Oke, luar biasa Ibu tulis. Sangat luar biasa persiapan Ibu. Harapan saya semoga di saat pelaksanaan pembelajaran nanti semua yang sudah Ibu rencanakan, baik perangkatnya maupun strategi seperti apa yang akan Ibu ajarkan nanti bisa sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Dan harapan kita pastinya sama, yaitu anak bisa memahami materi. Terima kasih banyak Ibu Tilis atas waktunya. Nanti pada hari Senin baru saya akan mengamati praktek mengajar Ibu. Terima kasih banyak Ibu Tilis atas waktunya. Selamat pagi. Semangat belajar yang luar biasa sekali. Bagaimana kalian hari ini? Masih semangat tidak kesana? Tetap semangat dalam situasi dan kegiatan belajar kita hari ini. Ibu minta satu anak maju pimpin kita dalam doa. Ibu minta semua kita berdiri, kita doa sama-sama sebelum kita mulai dari kegiatan belajar. Terima kasih Mama sayang. Silakan. Oke, mantap. Nah, satu. Jadi hari ini kita bertemu kembali di sini. Kita ada kegiatan pembelajaran kita sudah awali dengan doa. Lalu sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia karena kita ini anak Indonesia. Terima kasih. Jadi mau kegiatan belajar ini dengan membaca teks cerita. Coba siapa saja yang suka membaca? Oke, yang suka membaca. Pintar sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Siapa yang mau kita belajar hari ini dengan menonton video? Dia menonton saja. Coba angkat tangan dulu yang menonton. Oke, mantap. Sekarang dia cuma dengan lihat gambar saja. Lihat gambar dia mau cuma lihat gambar saja. Coba angkat tangan ibu lihat. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu. Sebelum kita lanjutkan kegiatan belajar kita selanjutnya, ibu mau tanya, kita sepakat dulu. Sepakat kira-kira selama kegiatan pembelajaran kita, proses pembelajaran kita buat ini supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik. Aman, tertib, semua terlibat aktif. Kita buat salah satu atau dua kesepakatan kelas yang mendukung kita, mendukung proses pembelajaran kita buat jangan sepakat dan lepas. Bisa tidak kelas satu? Kelas satu. Oke, saya minta. Yang pertama siapa yang oke pintar. Yang pertama ini aku mau bilang jangan siapa lagi? Aduh, kalau setelah ini itu macam apa lagi? Mana cantik? Jangan pukul teman. Siapa lagi mau disayang? Yang laki-laki bersuara laki-laki kayak itu. Jadi yang pertama yang kamu mau itu jangan ganggu teman, jangan pukul teman, jangan ejek teman, jangan lari-lari. Nah, itu yang kamu mau.
disiplin dalam belajar. Yang kedua, semua orang, semua anak, semua peserta didik mempunyai hak yang sama, yaitu hak berbicara. Sekali lagi, ada dua kesepakatan yang kita buat hari ini harus kita lakukan dalam kelas. Artinya kita menjaga ketertiban selama pembelajaran. Yang kedua, tertib dalam arti bukan kita diam saja, tidak. Tertib dalam arti bahwa dalam diskusi itu kita saling menghargai dengan pendapat orang, dengan pendapat teman yang mau berbicara. Lalu yang kedua, semua teman punya hak untuk berbicara. Teman ngomong jangan salah, tidak boleh. Bisa tidak kelas 1? Bisa. Luar biasa sekali. Yaitu kegiatan di siang hari. Kegiatan kapan punya kelas 1? Siang hari. Kegiatan pada siang hari. Oke. Pulang sekolah. Mantap sekali. Setelah pulang sekolah. Renungkan dalam hati kamu setelah kamu pulang sekolah itu, sesampainya di rumah, kalau kamu mau jadi anak yang baik, anak Tuhan, apa saja yang kamu buat di rumah. Oke. Lepas, sekarang tarik nafas pelan-pelan, kasih keluar, tarik nafas. Satu kali lagi, tarik nafas dari perut, lepas pelan-pelan buka mata. Oke, sudah. Terima kasih saya. Kelas 1. Punya. Yang pertama, dengan mendengar cerita, dengan membaca teks cerita, nonton video, anak-anakku sekalian bisa dapat menelaah, lihat kegiatan yang ada dalam cerita, dan teks gambar dan video itu, kata-kata, kosakata yang berkaitan dengan kegiatan siang hari. Kegiatan kapan punya? Siang hari. Baca, lihat gambar, nonton video, kamu bisa, oh ini berarti kaitan dengan apa? Kosakatanya apa? Bisa Bisa itu. Setelah kamu telaah, kamu bisa rangkaikan. Rangkaikan artinya kita bisa menulis, mengucapkan, merangkaikan kata atau kalimat yang berkaitan dengan cerita, video, dengan gambar tentang kegiatan di siang hari. Kegiatan kapan punya? Siang hari. Setelah menyimpulkan, kata kelas 1? Menyimpulkan. Kamu telaah, rangkaikan, lalu kamu simpulkan melalui teks cerita, melalui video pembelajaran, melalui gambar saya tentang kegiatan-kegiatan pada siang hari. Luar biasa. Sekarang Ibu akan kasih kamu semua nonton dengan cerita video pembelajaran ini. Lalu dalam mainan kamu itu ingat baik-baik nonton tentang apa, cerita tentang apa, nanti bisa kamu sampaikan kepada ibu, sampaikan itu kepada teman-teman. Bisa tidak? Bisa. Ibu tanya, kira-kira yang kamu nonton, kamu dengar, kamu lihat tadi itu tentang apa? Ada siapa yang bisa? Kegiatan pada siang hari. Kegiatan siapapun yang di dalam tadi. Siapa? Kita luar biasa keterangan. Dari siapa tadi? Dari ibunya tadi berada di mana? Di rumah. Di luar di mana? Di rumah. Dari itu dari mana ke sekolah? Oke, dari sekolah ke rumah. Artinya Dayu
Pulang. Oh ya, tidak artinya Dayu pulang sekolah. Coba ibu tanya, kira-kira Dayu buat apa saja sampai di sini? Oke, yang pertama salam dia punya mama. Yang kedua tadi salam bapak ibu. Salam bapak juga kan dalam video tadi. Salam mama. Selain setelah dia salam mama dia buat apa? Oke, ganti baju. Setelah ganti baju setelah itu apa? Oke. Luar biasa, tepuk tangan. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu minta anak-anakku sekalian, ayo kita duduk sesuai dengan kemauan kamu tadi. Ada yang maunya cuma membaca saja, ibu minta duduk di sini. Coba siapa saja yang tadi mau membaca saja. Oke, ambil kursi duduk di sini. Video. Oke, nonton video. Ayo ambil kursi duduk di sini. Ayo nonton video. Duduk di sini sana. Ayo coba saja. Ini anak saya pintar sekali. Oke, sekarang siapa yang tadi mau lihat gambar saja? Yang mau lihat gambar saja. Ayo cepat sudah sini. Duduk di sini. Ayo cepat sudah. Luar biasa sekali. Kelompok diskusi. Kita sudah dalam kelompok diskusi sesuai dengan kemauan kamu, sesuai dengan minat kamu. Ada yang minatnya membaca, ada yang minatnya menonton video, dan ada yang minatnya melihat gambar. Jadi ibu akan bagikan ini teks gambar, lalu yang mengamati gambar sesuai dengan minat kamu. Setelah itu akan kamu isikan pada lembaran kerja ini sesuai dengan keinginan kamu masing-masing. Jadi yang menonton video sebentar, nonton video lalu isi di dalam LKPD. Ini namanya LKPD. Sebagai ketua kelas, bisa bagikan ini ke teman-teman, lalu sama-sama membaca. Setelah baca, bisa kerjakan ini, tulis anggota kelompok, baca di tulis anggota kelompok, lalu setelah itu isi jawabannya di belakang ini, isi jawaban tentang kegiatan yang dibuat pada siang hari sesuai dengan teks yang mereka baca. Bisa tidak? Oke, pintar. Terus. Bisa. Terus. Oke, luar biasa. Mantap. Lalu teks yang kelompok yang mengamati gambar, coba nomor 5 di sini, tulis ini, lalu dengar di belakang ini ada gambar saya. Ini gambar 1, gambar nomor 1, lalu gambar nomor 2 di atas, gambar nomor 3 ini, nomor 4, gambar nomor 5. Tuliskan tentang apa gambar-gambar itu, tulis di sini. Nomor 1 dia buat apa, nomor 2 buat apa, sampai selanjutnya. Bisa ya sayang? Tuh nomor 1 ini dia buat apa? Bisa tidak? Siapa yang mau tulis? Saya. Oke, sudah apa? Tulis. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok di belakang itu sayang. Oke. Sekarang ini kelompok yang ketiga, kelompok yang menonton video. Siapa yang tulis sebentar? Oke, Julia yang tulis. Jadi ini di depan ini nama kelompok saya. Jadi tulis teman-teman punya nama. Lalu masalah edukasi nonton itu tentang apa saja? Tulis di sini ya. Nonton yang di dalam video itu apa saja yang nonton? Bisa? Terus dulu. Luar biasa. Mantap. Jangan lupa untuk mencuci tangan dan kaki terlebih dahulu ya. Selain itu,
seragam. Seragam sekolah. R itu jangan R besar, R kecil dulu. R kecil dulu ya. Di tengah itu R kecil. R. Sudah selesai dengan diskusinya sayang? Sudah selesai semua? Kelompok 1 bermana sudah? Kelompok 2 menonton video sudah? Tidak mengamati gambar sudah? Luar biasa kelompok. Oke, luar biasa. Setelah selesai kita berdiskusi bersama dengan teman-teman. Sio-sio sayang, mari kita belajar rasa sayang. Oke, sekarang Ibu minta setiap kelompok presentasikan. Presentasi artinya kita laporkan yang kita omong sama-sama, yang kita diskusikan sama-sama di dalam kelompok. Jadi nanti Ibu akan persilakan setiap kelompok datang berdiri di depan kelas, laporkan hasil diskusi setiap kelompok, membaca teks ceritanya, silakan berdiri di depan kelas, laporkan itu di depan kelas. Ayo, kita berikan tepuk tangan kelompok C itu. Ayo maju maju, jangan malu malu. Ayo maju maju, jangan malu malu. Pagi teman-teman, saya dari kelompok 1 melaporkan hasil kerja diskusi kami. Nomor 1, Julia pulang sekolah. 2, dia mencium tangan mama. Oke, kelompok 2 dengan kelompok 3. Apa kamu bisa mendengar dengan jelas yang disampaikan oleh kelompok 1? Bagaimana kelompok 2 dengan 3? Kegiatan yang disampaikan oleh kelompok 1 sesuai dengan teks cerita itu apa kamu setuju, terima atau tidak? Kelompok Julia terima atau tidak? Bisa tidak? Kelompoknya Carlos setuju? Oke, tepuk salut. Mantap. Terima kasih, saya kembali ke tempat kita. Kelompok yang mengamati gambar dulu. Kelompok yang melaporkan. Oke, melaporkan hasil diskusi lanjut. Kegiatan yang sesuai di gambar itu apa saja? Gambar nomor 1. Oke, gambar nomor 1 sesampainya di rumah dia mengetok pintu. Coba tunjuk kita teman-teman mengetok pintu setelah sampai di rumah. Benar tidak ini? Oke, lanjut. Nasi di meja makan. Oke, makan nasi di meja makan atau makan siang. Gambar nomor 5. Apa ini? Julita. Julita gambar nomor 5. Luar biasa, terus. Oke, video yang nonton itu kegiatan siapa punya, dia buat apa saja di dalam video tadi. Tadi lihat. Oke. Nomor 2. Tapi. Ya buat apa Sati? Nomor 2, kasih Sati baca. Tapi nomor 2. Ketuk pintu. Oke, tidur. Kelompoknya Carlos. Ini teman-teman yang nonton video tadi. Setelah pulang sekolah ketuk pintu. Lalu dia beri salam. Setelah itu makan siang. Setelah dia makan cuci piring dan tidur.
meja makan. Setelah selesai, dan tidur siang. Semua goyang ya, geraknya supaya sudah gambar A ini kira-kira dia buat apa? Coba lihat di gambaran. Gambar B. Pulang sekolah. Pulang sekolah. Kegiatan siang hari. Gambar. Siang hari. Dia mandi. Mandi siang benar. Siang mandi benar atau tidak? Ini? Oke. Kalau ini pasar malam benar atau tidak? Berarti benar di mana? Oke. Pintar. Dan laksanakan itu di rumah, jangan cuma berbicara, jadi baru makan juga duduk di meja makan. Dan tidur sangat penting untuk kesehatan. Jadi kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Ibu akan kasih kamu tugas ini pulang dan terjadi. Yang tadi, kelompok yang tadi menonton, melihat gambar, mana yang tangan saya? Ini. Lihat gambar beri warna. Besok kita kumpulkan ya. Ibu saya. Yang saya lihat gambar itu. Ibu saya. Ibu saya. Kegiatan yang biasa kamu buat pada siang hari di sini sana masing-masing. Ya. Coba yang tadi nonton video angkat tangan. Yang tadi nonton video angkat tangan. Cerita pulang tulis ya, di sini yang ngomong. Sedangkan kelompok yang menonton video tadi coba angkat tangan. Oke. Nanti kamu nonton, ceritakan tugas untuk kamu pulang. Kamu ngomong kita kegiatan siang itu, Bapak rekam nih, Bapak rekam nanti. Ibu minta kirim mail, bisa tidak? Bisa apa? Betul-betul direkam. Makasih, kirim mail gue. Ceritakan tentang kegiatan siang hari dalam bentuk video seperti tadi yang kamu nonton di sini. Bisa berapa? Bisa berapa ya? Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Kita tadi tuliskan secara rinci kegiatan siang hari pada lembaran Inspirasi Bali. Riko dan teman-teman yang mengamati gambar, warnailah gambar itu. Kalau yang menonton video, ceritakan tentang kegiatan siang hari. Minta mama dan papa untuk merekamnya dalam bentuk video. Bisa tidak? Sekarang kita rapikan semua alat tulis menulis, taruh di dalam tas. Meja duduk, kursi duduk dirapikan. Semua berdiri di belakang kursi masing-masing. Kita tutup kegiatan pada saya tahu saya siap dan bersatu. Terima kasih banyak. Kamu sudah kemudian membaca teman saya kata dengan adik. Mata akhir
dilaksanakan dengan doa. Kegiatan biasa kita doa bagaimana? Apa kabar Ibu hari ini? Oke, terima kasih banyak karena Ibu sudah datang dan meminta bantuan saya terkait dengan apa yang Ibu alami sama proses pembelajaran di kelas. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu? Oke, dalam pembelajaran di kelas yang saya baca dan itu saya temukan kendalanya dalam proses. Yang pertama sekali itu dalam pembelajaran ini, pembelajaran bersosialisasi sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak. Tidak ada anak yang dari mendengar, ada yang melihat dari mendengar, ada yang membaca saja. Untuk membaca dan melihat tidak ada masalah, tapi mendengar dengan melihat ini ada masalah di alat yang saya gunakan itu. Metode dengan proyektornya tidak connect begitu. Artinya bahwa Ibu mengalami hambatan terkait dengan proyektor, alat menyampaikan atau mengkomunikasikan materi secara ruangnya yang agak luas begitu, secara audio visual. Masalahnya di proyektor, mungkin ada hambatan lain yang Ibu temukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas selain yang sudah Ibu utarakan tadi. Video pembelajaran dan selama ini kan video pembelajaran dalam bentuk tema. Kalau saya mencari video pembelajaran untuk fokus pada kegiatan itu ada semangat pembelajaran dan itu adalah pembelajaran kreatif. Jadi Ibu pada saat melakukan proses pembelajaran itu Ibu mengajarkan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang. Oke, mungkin ada lagi Ibu selain dari 2 poin yang Ibu sebutkan tadi. Itu untuk media pembelajaran dan kendala pembelajaran anak-anak kelas 1 mereka belum terbiasa dengan berdiskusi, menyampaikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi masing-masing di masa kaku dengan situasi yang harus menuntut mereka untuk harus berdiskusi dan mempresentasikan itu. Sudah 3 ya permasalahan atau hambatan yang Ibu temukan. Mungkin ada lain lagi selain dari 3 yang Ibu sebutkan tadi. Perangkat pembelajarannya atau seperti apa, mungkin ada hambatannya dalam tes formatif atau KPD atau hal-hal lain. Kalau tes formatif ada anak yang belum bisa membaca dengan baik, harus mengingat mereka dengan membaca pertanyaan yang ada di dalam lembaran. Dan itu semua mereka bisa membaca sendiri dan berbicara juga. Selain itu mungkin ada lain perangkat lain yang mengalami kendala. Media pembelajaran untuk anak yang mengamati gambar KPD saya itu belum terlalu menarik juga saya masih dengan buta teknologi begitu. Oke, jadi dari proses yang Ibu sudah lakukan dalam proses pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan ada 5 ya permasalahan atau hambatan yang Ibu temukan. Ada satu lagi itu anak-anak di kelas 1 situasinya masih bermain belum terarah begitu. Biasa ada setengah mati untuk mengkoordinasi mereka agar pembelajaran itu berjalan semestinya ada bermainnya tapi bermain dengan satu cara dengan situasi yang begitu. Oh iya. Jadi ada 5 itu ya. Mungkin yang pertama tadi terkait dengan media pendukung atau alat proyektor atau fokus tadi. Yang kedua terkait dengan bagaimana mendisiplinkan anak pada saat proses diskusi. Yang berikut mendampingi anak pada saat mereka mengadakan tes formatif karena ada anak yang masih atau kurang lancar membaca. Setelah itu ada lagi KPD yang kurang menarik. Oke itu. Ya mungkin dari banyak ada berapa hal, 5 hal yang Ibu sampaikan tadi. Saya mungkin satu persatu dulu. Terkait dengan alat proyektor atau fokus tadi. Mungkin tindakan apa yang Ibu lakukan terkait dengan hambatan yang Ibu temukan terkait dengan proyektor ini, apa tindakan yang Ibu lakukan?
sekolah ini apakah kita ini bisa digunakan dengan baik atau tidak bersalah dan pokoknya seperti yang sudah menyampaikan apa mengkomunikasikan hal ini pada operator dalam hal ini kan dia lebih tahu kemarin dalam proses atau barang ini. Mungkin ada hal lain lagi selain yang sudah ibu sampaikan oleh operator, mungkin ada tindakan lain lagi yang sudah dilakukan. Oh ya, jadi yang ibu lakukan selama ini barusan sebatas menyampaikan ke operator terkait dengan hambatan dari alat proyek atau fokus tadi. Oke, mungkin yang kedua tadi RKPD yang kurang menarik. RKPD yang kurang menarik ini untuk anak-anak kelas 1, kelas rendah. RKPD yang kurang menarik ini untuk ibu sendiri. Tindakan apa yang sudah dilakukan terkait dengan RKPD yang kurang menarik yang sudah dilakukan selama ini. Artinya ibu akan mendapat gambar di internet atau mencari orang yang mahir dalam hal ini. Lalu bagaimana untuk ibu sendiri dan ibu sendiri bagaimana supaya ibu bisa mendesain RKPD-nya biar lebih menarik dari ibu sendiri. Oh ya, mencari gambar dan mempelajari ya bagaimana mendesain apa RKPD yang menarik untuk anak. Oke, untuk yang berikut terkait dengan apa persoalan apa hambatan yang ibu temukan pada saat proses pembelajaran yang berikutnya itu mengaktifkan anak pada saat proses diskusi. Mungkin yang selama ini bisa lakukan cara untuk mengatasi ini dan itu bisa lakukan seperti apa mungkin ibu bisa cerita. Melakukan ice breaking, terus melakukan breaking stop. Mungkin ada tindakan lain lagi yang dilakukan selain dua yang disebutkan tadi. Cara kembali ke anak yang lebih nakal dan menggunakan dengan mereka bisa kembali. Karena dia kan yang dia tidak dengan pembimbing dengan pembimbing dan dia berani dengan teman-temannya supaya mereka tidak berbeda. Ya itu kalau dia masih dalam itu saya cukup pembimbing lagi mencoba dengan diskusi kalau ya artinya ibu melakukan pendekatan secara personal dan tenaga aktif sekali begitu. Oke, yang berikut terkaitan dengan yang tadi ibu sudah sampaikan hambatannya salah satunya yaitu anak masih malu-malu dalam mempresentasikan hasil diskusinya karena masih anak kelas 1. Mungkin tindakan yang sudah ibu lakukan terkait dengan hambatan ini mungkin sudah ibu lakukan. Tindakannya saya menyampaikan kepada mereka dan belajar baru dan memberikan kepada mereka motivasi bahwa kita datang di sekolah bukan hanya baca tapi kita juga mampu untuk berbicara nanti ngomong di depan teman bukan guru. Apalagi nanti kalau sudah dewasa kita sudah tamat terus kita bisa berbicara memberikan motivasi manfaat dari bagaimana anak itu berani berbicara di depan umum atau di tempat banyak orang. Oke, mungkin selain itu mungkin teknik apa yang selain itu sudah ibu lakukan selama ini untuk membuat anak mental bisa bicara selain yang sudah ibu sebutkan tadi, mungkin ada lagi bisa disampaikan. Caranya ada yang saya nyanyi dan malu malu jangan malu begitu. Oke, luar biasa itu. Oke, mungkin berkaitan dengan hambatan yang ibu sudah sampaikan dan tindakan-tindakan yang ibu sudah lakukan, ibu sudah sampaikan semua. Mungkin terkait dengan ini
rencana atau aksi apa yang ibu akan lakukan ke depan terkait dengan hambatan yang sudah ibu temukan tadi. Yang pertama untuk infokis tadi, yang kedua untuk TKPD yang kurang menarik, yang ketiga bagaimana mengaktifkan anak atau mendisiplinkan anak pada saat sesi diskusi. Sedangkan yang berikutnya membuat anak mental tampil di depan teman-temannya. Mungkin berkaitan hambatan ini dengan apa yang sudah ibu lakukan tadi, rencana ke depannya ibu seperti apa dengan hambatan yang sudah disampaikan tadi? Mendapatkan masyarakat pribadi saya tidak mampu untuk mendapatkan alat ini. Yang kedua mengaktifkan seperti dalam pembelajaran, cara melakukan hal-hal seperti ini atau SBK, saya membawa mereka dengan kesepakatan kelas yang sudah terlibat bersama. Terkait dengan tadi yang dibahas disampaikan oleh SBK, rencana ibu ke depan ini seperti apa? Seperti apa terkait dengan yang sudah ibu lakukan? Kita SBK, kesepakatan kelas tadi ibu sudah sampaikan. Ini rencana ibu ke depan seperti apa? Ke depannya. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Yang berikut berkaitan dengan media dalam hal ini LKPD. Rencana tidak akan ibu ke depan, tapi ibu sudah menyampaikan hambatan dan tiap-tiap baik yang sudah ibu lakukan. Mungkin rencana aksi yang ke depan harus ibu lakukan itu seperti apa? Berkaitan dengan LKPD agar menarik. Itu tindakan apa, rencana apa yang ibu lakukan ke depan berkaitan dengan ini? Apa yang akan ibu lakukan maksudnya? Supaya bisa tersalurnya terjawabnya solusi untuk hambatan tadi. Rencana yang ibu akan lakukan, terkait dengan tadi rencana aksi. Dan tadi kan ibu sudah menyampaikan bahwa ibu akan meminta bantuan pada teman atau pelajar melalui internet. Rencananya tidak akan ke depan yang nyata yang ibu akan lakukan ke depan itu terkait itu yang sudah ibu sampaikan seperti apa aksinya? Saya akan merancang pembelajaran yang baik dengan mencari media pembelajaran yang lebih menarik. Oke. Terkaitan dengan masalah tadi ibu sudah menyampaikan bahwa solusinya itu kedepannya ibu akan melakukan kalau proyek tadi ibu akan melakukan selain ke operator ada teman-teman lain yang bisa ibu akan minta bantuan. Dan berikut untuk media dalam hal LKPD yang menarik ibu akan belajar dan ibu akan mencari referensi di YouTube atau internet. Terkait dengan mengaktifkan anak sudah ibu sampaikan tadi bahwa kita akan membiasakan teknik stop, melakukan ice breaking untuk mengendalikan fokus anak untuk kegiatan. Oke, terkaitan dengan itu ibu mungkin komitmen anda atau niat ibu terkait dengan apa yang sudah terkait dengan hambatan yang disampaikan solusinya sudah, terus yang berikut terkait dengan rencana aksi juga ibu sudah sampaikan. Mungkin komitmen ibu, niat ibu seperti apa ke depannya terkait dengan permasalahan atau hambatan yang ibu temukan tadi, niat ibu seperti apa? Saya mungkin saya bekerja sama dengan teman-teman di sini, dengan guru di sini untuk bisa mendukung saya, proses pembelajaran pada kekurangan yang saya alami. Lalu yang kedua itu saya mau laksanakan pembelajaran kurikulum merdeka dan pembelajaran yang berintegrasi itu lebih kelas untuk kelanjutan dari kegiatan ini. Kapan itu bisa dilakukan? Setiap saat pembelajaran, setiap hari ya, proses pembelajaran. Oke, terima kasih banyak Ibu Tiwi. Mungkin obrolan kita kali ini
Nah, cukup sampai di sini. Mungkin ada kesempatan kali berikut kalau ibu temukan mungkin ada masalah terkait dengan perangkat atau proses pembelajaran, bisa ibu hubungi saya atau ibu bisa mendekati saya untuk kita cari solusi bersama. Terima kasih banyak Ibu Kritis karena sudah bersama-sama mencari solusi terkait dengan hambatan yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak.